Dirot itu punya suatu pengalaman empirik. Melukis tidak mau berhenti, diajak ngomong pun dia tidak mau. Melekat dalam jiwanya luar biasa. Di rumah saya hampir mayoritas lukisannya Pak Dirot. Dirot Kadirah, seniman asal Indramayu ini sejak kecil memang sudah punya bakat menjadi seorang pelukis. Ya, sejak masih di bangku SD gitu ya, saya mulai belajar melukis, coret-coret dinding rumah tetangga gitu ininya itu, dicoret-coret pakai arang tuh ininya itu. Melukis ya macam, melukis kerbau, melukis ikan, melukis ya macam-macam lah ininya itu. Berupa kelahiran tahun 70-an ini, dibesarkan di lingkungan nelayan dan laut Pantura. Bapak saya juga tukang jala gitu, mencari ikan. Bakat yang dimilikinya secara otodidak membuatnya nekat untuk belajar dan mendalami ilmu seninya hingga Pulau Dewata. Bali adalah pilihan untuk mengasah dirinya. Sudarso, pelukis realis kenamaan generasi Maestro Affandi, menjadi panutan untuk beliau belajar. Mulai belajar menjadi seniman hingga penekunan di bidang lukis. Habis SMA, saya coba pergi ke Bali, ya ingin belajar melukis ininya. Saya nggak kepikiran nanti sama siapa ke sana. Nah, coba saya beberapa hari di Bali, ketemulah ada pelukis namanya Pak Sudarso. Nah, pelukis Sudarso ini temennya Affandi gitu ya, sahabat dekat Affandi gitu. Nah, saya ketemu beliau, Pak boleh nggak saya, ya belajar lah, mau jadi apa aja boleh lah, mau cuci piring kayak apa, yang penting saya bisa belajar melukis gitu. Dengan berbekal ilmu realis dari Sudarso, Dirot mulai melakukan eksperimen untuk pencarian jati dirinya. Berkat ketekunannya, Dirot dapat hidup mandiri dengan menjual hasil goresannya ke galeri-galeri yang ada di Bali. Sepulangnya menimba ilmu di Bali, Dirot kembali melakukan aktivitas di kampung halamannya, Indramayu. Hingga Dirot berhasil menemukan gaya lukisannya, yaitu ekspresionis. Jadi setelah saya pulang dari Bali, kebetulan saya menikah, saya tinggal di Indramayu, saya coba banyak aktivitas di Indramayu ininya itu. Terus kebetulan saya kan orang pesisir ya, saya mulai melukis ikan gitu. Nah, dengan gaya ekspresionis gitu. Jadi saya punya pengalaman empirik di pesisir, di dunia pesisir dan ikan, saya melukiskan dengan cara ekspresionis. Dia mampu menyatukan antara emosinya dengan rasanya, sehingga kayak manunggal gitu. Penemuan goresan dan bentuk didapat Dirot dari berbagai pengalaman empiriknya. Emosi dan rasa, serta unsur pengalaman empiriknya berhasil disatukan oleh Dirot Kadirah dalam karya-karyanya. Konsep estetika, wujudnya lukisan yang akan dia buat, itu sudah ada dalam kedalaman jiwanya. Sehingga begitu hadir sebuah kanvas itu akan muncul seketika. Dia tidak perlu banyak waktu untuk membuat ikan ini bagusnya siripnya tidak. Dia mampu menyatukan antara emosinya dengan rasanya, sehingga kayak manunggal gitu. Dirot mampu mengisi kanvasnya dengan pengalaman pesisirnya. Bahkan acap kali orang mencirikan ikan sebagai bagian dari dirinya. Pernah suatu saat saya lama melukis ikan, seolah, waduh saya bosan sekali yang melukis ikan. Saya berhenti melukis ikan. Terus saya melukis ikan lagi nggak bisa. Seakan ikan itu marah, seakan ikan itu ngobrol sama kita, sama saya. Kamu udah dikasih
menyia-nyiakan saya. Seakan ikan itu berbicara. Nah, itu pengalaman yang menarik. Sampai sekarang saya juga tidak ngerti kenapa ikan dan ikan itu saya itu ikan gitu. Kini karya-karyanya sering tampil di berbagai pameran, baik tunggal maupun bersama di berbagai kota besar Indonesia. Bahkan, beberapa lukisannya sempat muncul di pameran internasional di luar negeri. Sejumlah kolektor pun menjadikan lukisan Dirot sebagai pilihan koleksinya. Di rumah saya hampir mayoritas lukisannya Pak Dirot. Model lukisannya seperti orang sama ikan gitu kan, bentuknya orangnya nggak sempurna gitu kan. Nah, saya seneng yang nggak sempurna gitu, kayaknya punya karakter gitu. Tidak ada bedanya apa yang dilakukan oleh Mas Dirot dengan Avandi. Ekspresionismenya yang demikian spontan, dia akan melahirkan detil yang kadang itu susah sekali dikeluarkan oleh seniman yang tidak memiliki kedalaman terhadap objek itu, dan itu luar biasa. Ketika dia melampiaskan emosinya dalam kanvasnya, itu sekaligus juga dengan rasanya. Artinya begitu itu emosinya selesai sudah, karena dia udah indah. Paling ya beberapa kontrol sedikit terakhir ya, udah. Tidak ada bedanya apa yang dilakukan oleh Mas Dirot dengan Avandi. Avandi kenapa dia juga sama, dia udah manunggal antara emosi dengan rasanya. Dia luapkan emosinya sampai 1 jam selesai, tapi begitu selesai langsung indah. Karena ketika menyampaikan emosinya, itu rasanya juga udah masuk. Apa bedanya dengan apa yang dilakukan dan apa yang Mas Dirot bisa? Ketika dia melukis betul-betul seperti orang kerja, itu tidak bisa diganggu sama siapa-siapa. Dia melukis tidak mau berhenti, diajak ngomong pun dia tidak mau. Lukisan-lukisan Dirot itu sangat layak dinikmati oleh penggemar seni lukis di seluruh dunia. Ini sangat layak. Dirot adalah rasanya, emosinya, pemikirannya, dan konsepnya, itu Dirot. Kalau dia keluar dari semua itu bukan Dirot.